Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Dimanapun teman-teman berada. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang sistem informasi manajemen tentang kasus etika. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Alia Zakia Suraya, NIM 2020121196, kelas akuntansi D semester 2. Mari membaca artikelnya terlebih dahulu. Yang pertama, kasus isu sosial. Kasus bocornya data pribadi konsumen Tokopedia. Judul artikelnya, kebocoran data 15 pengguna, pengakuan Tokopedia dan analisis ahli. Berikut sekilas beritanya. Melalui kompas.com, yaitu sistem e-commerce Tokopedia dilaporkan mengalami usaha peretasan. Data pengguna Tokopedia diduga telah diretas dan bocor di dunia maya. Jumlahnya tak tanggung-tanggung, sebanyak 15 juta. Belakangan jumlah data yang diretas dilaporkan bertambah menjadi 91 juta. Pengguna Tokopedia yang terimbas. Informasi kebocoran tersebut pertama kali diungkap akun Twitter @underthebridge. Menurut akun tersebut, data jutaan pengguna Tokopedia tersebut telah disebarkan di forum online. Peretasan disebutkan terjadi pada Maret 2020 dan sang hacker disebutkan memiliki lebih banyak data lagi di luar 15 juta pengguna yang telah tersebar datanya. Data yang dikumpulkan termasuk nama pengguna, email, dan hash password yang tersimpan di dalam sebuah file database PostgreSQL. Selain hash password, nama dan alamat email, data yang diretas juga mencakup tanggal lahir, kode aktivasi email, kode reset password, detail lokasi, ID messenger, hobi, pendidikan, waktu pembuatan akun hingga waktu terakhir login. Namun, dalam daftar akun yang terkumpul di database berjenis PostgreSQL itu disinyalir tidak disertakan dengan kode spesifik atau biasa disebut salt. Rangkaian kode salt ini berguna untuk melindungi kata sandi pengguna dengan algoritma. Dengan demikian, diperlukan waktu bagi peretas untuk menebak serta membobol akun pengguna. Dari sekilas berita tersebut, kesimpulannya yaitu kasus tersebut merupakan kasus peretasan data pengguna Tokopedia. Kasus tersebut menyangkut dengan privasi konsumen Tokopedia. Berikut analisis kasusnya. Termasuk ke dalam dimensi sosial, apakah permasalahan isu sosial dan etika dalam informasi yang saya temukan? Permasalahan isu sosial dan etika yang saya temukan pada artikel ini adalah isu mengenai moral, hak, dan kewajiban informasi. Kasus ini berkaitan dengan privasi individu yang tidak terlindungi. Hak dan kewajiban informasi yaitu hak informasi untuk individu maupun organisasi dan juga kewajiban individu maupun organisasi dalam informasi. Dalam hal ini diatur sejauh mana hak dan kewajiban seorang individu maupun organisasi dalam memperoleh informasi dan apa saja kewajiban mereka terhadap informasi.
Privacy adalah klaim individu agar tidak diganggu, bebas dari pengawasan atau campur tangan dari individu atau organisasi lain, termasuk negara. Hukum privasi di Amerika dan Eropa kebanyakan berdasarkan pada FIP atau Fair Information Practices yang pertama kali dicanangkan dalam sebuah laporan tahun 1973 oleh Komite Penasehat Pemerintah Federal, Departemen Kesehatan, Pendidikan dan Kesejahteraan Amerika 1973. FIP adalah serangkaian prinsip yang berpengaruh pada pengumpulan dan penggunaan informasi tentang individu. Isi konten FIP diantaranya, informasi harus bukan dari sistem catatan personal yang merupakan rahasia. Individu memiliki hak atas akses, pengawasan, peninjauan, dan merubah pada sistem yang memuat informasi tentang mereka. Tidak ada penggunaan informasi personal untuk tujuan tertentu kecuali dengan izin sebelumnya. Manajer sistem bertanggung jawab atas kerusakan yang terjadi karena sistem untuk reliabilitas dan keamanan. Pemerintah memiliki hak untuk campur tangan dalam hubungan informasi antara pihak swasta. Tantangan internet berkaitan dengan privasi. Internet memperkenalkan teknologi yang memunculkan tantangan baru dalam perlindungan privasi individu yang tidak dapat diselesaikan dengan FIP. Informasi yang dikirim melalui jaringan yang luas ini akan melakukan beberapa sistem komputer yang berbeda-beda sebelum sampai pada tujuan akhirnya. Setiap sistem tersebut akan mampu memonitor, menangkap, dan menyimpan komunikasi yang melaluinya. Analisis kasus yang kedua. Apakah peraturan yang berlaku di Indonesia dapat melindungi hak-hak korban dari permasalahan isu sosial dan etika dalam sistem informasi tersebut? Kemudian mencari informasi tentang perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Jelaskan. Menurut saya rasa peraturan yang berlaku di Indonesia belum dapat melindungi hak-hak korban dari permasalahan isu sosial dan etika dalam sistem informasi tersebut. Karena data pribadi korban sudah terlanjur bocor. Mungkin peraturannya bisa membuat efek jera terhadap pelaku, namun data pribadi korban sudah terlanjur bocor dan sudah terbaca oleh orang lain. Hal itu sudah mengganggu privasi para konsumen Tokopedia. Untuk undang-undang yang terkait, diantaranya yang pertama, Pasal 26 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi. Yang kedua, Pasal 1 Peraturan Pemerintahan Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Data pribadi merupakan komponen dari data privacy, di mana dalam privacy adalah hak seseorang untuk menutup atau merahasiakan hal-hal yang sifatnya pribadi. Pasal 26 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mensyaratkan bahwa pengguna setiap data pribadi dalam sebuah media elektronik harus mendapat persetujuan pemilik data bersangkutan. Setiap orang yang melanggar ketentuan ini dapat digugat atas kerugian yang ditimbulkan. Menurut Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, data pribadi adalah data perorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaan. Perlindungan data pribadi merupakan hal yang penting bagi konsumen itu sendiri dalam melakukan transaksi online, sebab data pribadi tersebut
berhubungan dengan keamanan konsumen itu sendiri. Karena posisi konsumen yang lemah, maka ia harus dilindungi oleh hukum. Oleh karena itu, apabila terjadinya pembajakan data pribadi yang dapat berakibat hilang, berubah atau bocornya data rahasia milik konsumen, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memberikan perlindungan hukum terhadap keamanan data elektronik tersebut dari pengaksesan ilegal yang terdapat dalam Pasal 30 dan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Adapun bunyi dari Pasal 30 dan Pasal 46 tersebut yaitu: yang pertama, Pasal 30 berbunyi Ayat 1. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun. Yang kedua, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan atau dokumen elektronik. Yang ayat 3, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan. Pasal 46 berbunyi, ayat 1, setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 600 juta rupiah. Ayat 2, setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun dan atau denda paling banyak 700 juta rupiah. Ayat 3, setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat 3 dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 tahun dan atau denda paling banyak 800 juta rupiah. Berdasarkan uraian tersebut di atas, konsumen mendapat perlindungan terhadap privasinya di mana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah menjamin perlindungan konsumen terhadap privasi dalam melakukan transaksi online. Analisis kasus yang ketiga. Apa yang perlu saya lakukan di kemudian hari agar saya terhindar dari permasalahan isu sosial dan etika dalam sistem informasi yang saya temukan tersebut? Yang pertama, menghargai perdagangan orang lain. Misalnya, perdagangan A menjual baju bermerek Kokoro dalam tokonya yang ada di all shop. Pedagang A memberikan gambar sebagai sampel. Kemudian suatu saat ada orang yang ingin dipromosikan barang dagangannya. Saya tahu bahwa baju merek Kokoro lebih bagus daripada barang yang saya promosikan. Yang saya lakukan dalam promosi adalah saya tidak akan menggunakan foto merek Kokoro dalam melakukan promosi meskipun saya tahu merek Kokoro lebih bagus. Yang kedua, menghargai privasi data orang lain dengan cara tidak menyebarkan data. Yang ketiga, tidak mengumbar informasi data pribadi diri sendiri serta memastikan keamanannya. Yang kemudian, jika berdagang secara online, berdagang dengan jujur. Gambar contoh dan barang nyata sama persis. Kemudian selalu memastikan keamanan data pribadi pada setiap akun yang dimiliki. Sekian dari saya, terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.